السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Mujadilah, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Azza wa Jalla, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu penjelasan dari Allah Azza wa Jalla tentang keadaan orang-orang munafik di akhirat kelak nanti, di mana harta-harta yang mereka miliki waktu di dunia, anak-anak keturunan yang mereka miliki di dunia, sedikit pun tidak memberikan pengaruh pada keselamatannya di akhirat kelak nanti. Dan ini tentunya tidak hanya berlaku bagi orang-orang munafik saja, tetapi bagi siapa saja yang akan memberikan manfaat di kehidupan akhiratnya, itu adalah amal solehnya. Jika dia memiliki harta di dunia dan harta itu menjadi wasilah di dalam melakukan ketaatan, maka tentu harta itu akan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan akhiratnya. Demikian pula keturunan-keturunannya, jika keturunannya tersebut adalah keturunan yang saleh, yang mendoakan kedua orang tuanya, maka jelas itu juga akan memberikan dampak yang baik. Tetapi ketika tidak demikian, maka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini masih berhubungan dengan orang-orang munafik, dan ayat ini berkaitan dengan ayat falahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Kapan azab yang menghinakan itu mereka dapatkan? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari mereka semua dibangkitkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fase yang akan dilewati oleh manusia melalui dua tiupan yang ditiup oleh malaikat
tiupan yang pertama itu adalah tiupan kehancuran dan kematian, di mana dengan tiupan tersebut maka bumi ini akan hancur sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dan juga semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan di mana manusia dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, ini adalah ketika tiupan yang kedua, maka mereka semua dibangkitkan, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang beriman, semuanya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Pada hari itu, pada saat mereka dibangkitkan, orang-orang munafik dibangkitkan, mereka bersumpah. Fayahlifuna lahu, mereka bersumpah di hadapan Allah, kama yahlifuna lakum, sebagaimana dahulu di dunia mereka bersumpah di hadapan orang-orang beriman. Waktu di dunia mereka bersumpah bahwa mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, mereka bersumpah di hadapan para sahabat bahwa mereka adalah pengikut Rasulullah, mereka adalah seorang muslim, mereka adalah golongan orang-orang beriman. Itulah sumpah yang mereka ucapkan ketika di dunia. Nah, sumpah yang serupa mereka masih ucapkan juga di akhirat, dan bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah. Jadi luar biasa sekali, luar biasa dalam arti yang negatif, di mana sudah di akhirat, di mana kehidupan sudah berubah, tetapi sifat kemunafikannya itu tidak berubah. Kegemarannya untuk berdusta itu berlanjut hingga di hari kiamat. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Jadi dia berdusta kepada Allah dengan mengatasnamakan Allah, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, wa yahsabuna annahum ala syai'. Dan mereka mengira bahwa sumpahnya itu akan memberikan manfaat. Sumpahnya itu akan memberikan pengaruh pada keadaannya di akhirat. Sebagaimana ketika mereka di dunia, di saat mereka bersumpah dengan menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar orang-orang beriman, maka sumpahnya tersebut memberikan pengaruh, di mana darah mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga, dan harta mereka terjaga. Mereka secara duniawi waktu di dunia mendapatkan manfaat duniawi, yaitu terselamatkan hartanya, terselamatkan jiwanya, dan juga terselamatkan kehormatannya. Di akhirat mereka juga melakukan hal yang sama dan juga memiliki harapan yang sama bahwa mereka juga akan mendapatkan manfaat dari sumpah yang dia ucapkan di hadapan Allah, padahal perkataan yang dia ucapkan itu adalah perkataan yang dusta. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa sampai pada tingkatan ini dalam hal keburukan. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang pendusta dengan kedustaan yang paling sempurna. Kemudian di ayat berikutnya, istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrallah, sehingga mereka dibuat lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dan ketahuilah bahwa golongan syaitan itu adalah orang-orang yang merugi.
Jamaah rahimakumullah, ya, jadi pada kedua ayat ini sebagaimana yang tadi sempat kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik ketika di akhirat kelak nanti, ketika hari kiamat pada saat mereka dibangkitkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa mereka masih berusaha untuk melakukan kedustaan sebagaimana ketika di dunia. Ya, di dunia pekerjaan utama orang-orang munafik itu adalah berdusta, ya, dan mereka berdusta untuk kepentingan duniawinya. Mereka berdusta untuk kemaslahatan duniawinya. Dan itu juga yang mereka lakukan di akhirat kelak nanti. Mereka juga berdusta, dan kedustaan ini ia berusaha kuatkan dengan sumpah atas nama Allah, ya, tetapi mereka lupa bahwa keadaan di dunia, keadaan di akhirat itu berbeda dengan keadaan di dunia. Ya, kalau di akhirat, di dunia orang masih bisa melakukan kedustaan, seseorang masih bisa melakukan tipu daya, masih bisa merekayasa. Tetapi di akhirat tidak bisa seperti itu. Ya, keadaan di akhirat itu sangat berbeda dengan keadaan waktu masih di dunia. Dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, ya, penyebab kenapa mereka sampai pada tingkat keburukan yang sangat parah tersebut. Beliau mengatakan, li'anna kufrahum wa nifaqahum wa aqaidahum al-batila lam tazal tarsakhu fi adhanihim. Karena kekufuran yang ada pada mereka, kemudian kemunafikan serta keyakinan-keyakinan yang batil itu sudah melekat dengan sangat kuat di dalam hati-hati mereka. Hatta gharrathum wa dhannu annahu ala syai' yu'taddu bihi. Hingga disebabkan oleh kekufuran, kemunafikan dan keyakinan yang batil tersebut memperdayai diri mereka sampai-sampai menduga dengan suatu dugaan yang sama sekali tidak ada kenyataan dan realitasnya. Jadi dia menduga dengan ia berdusta akan mendapatkan manfaat sebagaimana di dunia. Ya, padahal keadaan di akhirat itu sudah sangat berbeda. Ya, dan memang seperti itulah, ya, kekufuran, kemunafikan, akidah-akidah yang rusak itu pada hakikatnya itu adalah hal yang menyebabkan seseorang itu tertipu dan terperdaya. Ya, makanya kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, kita bisa membandingkan bagaimana keadaan mereka ketika mereka sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Bagaimana keadaan mereka ketika masih berada di atas akidah yang rusak dan setelah mereka mendapatkan petunjuk di atas akidah yang sahih. Maka akan terlihat betapa akidah yang rusak itu benar-benar merusak diri seseorang, merusak akal seseorang, membuat orang itu terperdaya, membuat orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau dalam sejarah Rasulullah, ya tentunya yang paling mencolok di sana adalah mereka menyembah berhala. Suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka mengharapkan sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah dari kemudaratan dari makhluk-makhluk yang lebih rendah dari manusia itu sendiri. Ya, suatu hal yang tidak masuk akal. Maka itulah akibat dari keyakinan yang rusak, akidah yang rusak. Dan siapapun yang memiliki akidah yang menyimpang, akidah yang rusak, maka pasti
di dalam itu akan memberikan pengaruh dalam tindakannya, di dalam langkah-langkahnya di dunia, di mana akan kita dapatkan dari mereka tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan akal. Jadi mereka terperdaya oleh kerusakan akidahnya sehingga melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Dan itu suatu hal yang nyata, suatu hal yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, di mana kita kadang mendengar berita bagaimana seseorang melakukan tindakan yang tidak terbayangkan itu dilakukan oleh manusia yang waras, tetapi ternyata itu terjadi. Apa penyebabnya? Setelah diusut ternyata mereka terjerumus dalam penyimpangan dalam akidah. Jadi disinilah semakin menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya untuk kita senantiasa memperbaiki akidah kita, ya, muhasabah dan mengevaluasi bagaimana keadaan iman dan tauhid kita, karena itulah yang merupakan pondasi kita di dalam melakukan suatu amalan. Jadi kalau akidahnya benar, keyakinannya benar, maka insya Allah itu akan melahirkan amalan yang benar. Di dalam Al-Quran sering disebutkan amanu wa amilus shalihat, ya, iman dan amal saleh itu memang sesuatu yang berpasangan, karena ketika dia beriman dengan keimanan yang benar, maka itu pasti akan membuahkan amal saleh, tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau dia keliru dalam keimanannya, dia meyakini sesuatu yang Allah tidak perintahkan untuk itu menjadi bagian dari keimanannya, maka pasti amalannya juga bukan amal soleh. Amalannya adalah hal-hal yang masuk kategori kemungkaran. Ya, jadi kata Syekh Sa'di rahimahullah, hatta gharrathum wa dhannahum ala syai'. Jadi mereka terperdaya oleh keyakinannya yang menyimpang. Ya, mereka tertipu oleh keyakinannya yang menyimpang. Wa yu'alliqu alaihi ats-tsawab wa hum kadzibuna fi dzalik. Ya, jadi sudah di akhirat mereka masih berdusta dan berharap dengan kedustaan itu dia mendapatkan, ya, dia dibenarkan ucapannya dengan dustanya tersebut sehingga dia mendapatkan balasan kebaikan. Sebagaimana ketika mereka di dunia dia berdusta dan karena dia bersumpah dengan nama Allah maka dibenarkanlah ucapannya sehingga dia mendapatkan manfaat waktu di dunia. Mereka mengira seperti itu juga yang akan dia dapatkan. Wa minal ma'lum annal kadzib la yaruju ala alimil ghaib. Ya, padahal merupakan pengetahuan yang sebenarnya diketahui oleh siapapun bahwa tidak ada gunanya berdusta di hadapan Allah, karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang berkecamuk di dalam diri kita, di dalam dada kita. Kalau manusia bisa kita berdusta kepadanya, tetapi kepada Allah tidak bisa berdusta karena Allah Maha mengetahui. Nah, mereka lupa dengan hal ini. Ya, saking kuatnya dominasi akidah yang rusak dalam dirinya sampai melupakan hal yang paling mudah diketahui. Jadi luar biasa dampak buruk daripada keyakinan yang salah. Hal yang terang menderang di hadapan kita itu bisa kita tidak mengingatnya, kita bisa terlalaikan darinya. Dan ini yang menimpa orang-orang munafik. Wa hadzal ladzi jara 'alaihim min istihwaz syaitan alladhi istawla alaihim. Ya, dan kalau diusut lebih jauh, maka ini sesungguhnya terjadi. Jadi kenapa mereka rusak akidahnya? Ya, ini adalah bagian dari istihwaz syaitan. Ya, mereka dikuasai oleh syaitan. Istahwadz alaihim asy-syaitan. Karena mereka dikuasai oleh syaitan, fa'ansahum dzikrallah, maka mereka dibuat lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, para ahli tafsir menyebutkan 3 tafsiran berkaitan dengan fa'ansahum dzikrallah, mereka lupa mengingat Allah. Ada yang mengatakan bahwa mereka lupa
awamirahu wal amal bi ta'atihi. Mereka lupa terhadap perintah-perintah Allah. Jadi mereka lupa mengingat Allah, itu maksudnya mereka lupa terhadap perintah-perintah Allah dan ketaatan kepadanya. Ada juga yang mengatakan mereka lupa kepada Allah, itu mereka lupa terhadap larangan-larangan Allah sehingga mereka dengan mudah melanggarnya. Ada juga di antara para tafsir mengatakan mereka lupa berzikir dengan lisan dan hatinya. Ya, dan ketiga makna ini saling berdekatan. Ya, jadi mereka lupa perintah Allah, mereka lupa larangan Allah, dan mereka lupa untuk berzikir dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa hakikat orang yang berzikir itu tidak hanya sebatas dia mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tetapi hakikat orang yang berzikir itu adalah orang yang senantiasa mengingat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia teringat apakah ini perintah Allah atau tidak, apakah ini dilarang oleh Allah atau tidak. Maka itulah hakikat orang yang berzikir. Ya, karenanya ya, seorang tabi'in yaitu Sa'id ibn Jubair rahimahullah pernah mengatakan az-zikru huwa ta'ah. Zikir, hakikat zikir itu adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Faman lam yadhkurillah faman lam yuti'illah falaysa bidzakir wa in kana katsirut tahmid wat tasbih wat takbir. Siapa yang tidak taat kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang berzikir. Kenapa? Karena kalau dia tidak taat berarti dia tidak ingat perintah dan larangan Allah. Dia hakikatnya bukan yang berzikir. Bahkan kata beliau, wa in kana katsirat tasbih wat takbir wat tahmid. Meskipun lisannya banyak mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, dia ucapkan itu, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak berada pada koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia bukanlah orang yang berzikir. Jadi fansahum dzikrullah, sebabkan dia dikuasai oleh syaitan, maka dia lupa kepada perintah-perintah Allah, dia lupa kepada larangan-larangan Allah, dan ini musibah terbesar bagi seorang manusia. Jika dia sudah lupa perintah dan larangan, maka dia hidup di dunia tidak ada bedanya dengan hewan. Ya, hewan tidak ada aturan-aturan perintah dan larangan. Manusia itu dimuliakan oleh Allah sesungguhnya dengan diturunkannya kepada mereka Al-Quran, kemudian diutusnya kepada mereka Rasul yang mana akan terjelaskan kepada mereka mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang baik dan mana yang buruk. Fansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan. Dan mereka itu adalah hizbus syaitan. Hizbus syaitan adalah maknanya bisa tentara-tentara syaitan atau pengikut-pengikut daripada syaitan. Ini adalah predikat yang sangat buruk yang tentunya Allah sebutkan supaya kita menjauhinya. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ya bahasa-bahasa dalam Al-Quran, ya ada kalanya bahasanya itu sangat lembut, ada kalanya juga bahasanya sangat lugas dan tegas. Ya, dan ini sesuai dengan karakter dan tabiat manusia. Ya, ada manusia dengan kelembutan dia menjadi baik, ada juga manusia dengan bahasa-bahasa yang tegas dia menjadi baik dan sadar. Sehingga ini tidak bisa dinafikan dari Islam dan dari Al-Quran, karena itu bagian dari Al-Quran. Sehingga kita tidak bisa kemudian menghilangkan ayat-ayat yang seperti ini, ya, istilah-istilah yang seperti ini. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dan ketahuilah bahwa hizbus syaitan, ya, pengikut syaitan
itu adalah manusia yang paling sempurna kerugiannya. Kalau di dunia orang dikatakan rugi kalau dia punya harta, kemudian dia jual harta itu dengan harga yang lebih rendah daripada nilainya, maka kita katakan dia rugi. Tetapi itu belum ada apa-apanya dengan kerugian yang didapatkan oleh orang-orang yang merugi di akhirat. Kenapa? Ya, karena yang mereka jual itu bukan harta, tetapi yang mereka jual itu adalah surga dan petunjuk dan surga. Itu dia jual. Apa yang dia dapatkan sebagai harganya, sebagai kompensasinya, yang dia dapatkan adalah kesesatan dan neraka. Jadi dia tukar, ya, dia tukar petunjuk dan surga dengan kesesatan dan neraka. Maka inilah bentuk jual beli yang paling merugi. Ya, makanya di awal-awal suratul Baqarah sudah disebutkan, fama rabihat tijaratuhum. Ya, tidak akan pernah beruntung perdagangan jual beli orang yang seperti ini cara jual beli. Dia tukar kebaikan dengan keburukan, dia tukar petunjuk dengan kesesatan. Ya, dan itulah hakikat yang terjadi pada orang-orang yang meninggalkan jalan petunjuk dan mengambil jalan kesesatan. Ya, sehingga ayat-ayat yang seperti ini pada hakikatnya ingin menyadarkan kepada kita semua bahwa di dalam kita memilih sesuatu, maka sebelum kita putuskan kita akan memilih amalan ini dan amalan itu, maka kita harus pastikan amalan mana yang berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengetahui bahwa amalan itu adalah sejalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka kita pilih dan kita jadikan sebagai bagian dari cara beragama kita. Tetapi kalau ternyata kita mengetahui itu adalah menyelisih petunjuk Rasulullah, maka jangan kita ragu untuk menjauhinya, meskipun banyak orang di sekitar kita yang melakukan hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.